Perkenalkan, nama saya Septiandi, saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2024 dengan NIM 2400503056. Saya akan menjelaskan atau memaparkan permasalahan yang ada di Indonesia saat ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih, selamat menyaksikan. Sebagai penerus bangsa Indonesia, saya memandang bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks dan saling berkaitan antara satu sama lain. Antaranya mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan, serta moral. Untuk menjawab semua permasalahan ini secara kritis dan bertanggung jawab, perlu adanya kesadaran kolektif, terutama dari generasi muda, agar tidak hanya menjadi pengamat saja, tetapi juga bagian dari solusi permasalahan tersebut. Sebagai generasi muda, tentu saya akan menganalisis terlebih dahulu apa permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, salah satu yang pertama saya akan bahas adalah korupsi dan lemahnya integritas moral. Sampai saat ini, korupsi masih menjadi masalah utama yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Banyak pejabat publik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Akar persoalan yang terletak pada budaya permisif terhadap penyimpangan moral dan lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya pendidikan karakter dan etika sosial. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, karena distribusi kekayaan masih sangat timpang, sebagian besar kekayaan hanya berputar di kalangan elit-elit saja. Sementara masyarakat yang ada di bawah sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Akar permasalahan ini adalah sistem ekonomi yang belum adil dan kurangnya pemerataan pembangunan serta minimnya kesempatan kerja yang produktif. Karena lapangan kerja di Indonesia sangat sulit. Yang ketiga, krisis lingkungan dan perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan limbah plastik menjadi ancaman nyata. Kemudian kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam masih sangat rendah. Sementara pengawasan terhadap perusahaan perusak lingkungan belum sangat-sangat tegas. Akar permasalahan ini terletak pada mentalitas eksploitasi tanpa keberlanjutan dan kurangnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kemudian yang keempat, menurunnya nilai persatuan dan toleransi sosial. Perpecahan sosial akibat perbedaan politik, suku, agama, dan pandangan semakin tampak di media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Akar persoalan ini adalah kurangnya literasi digital dan empati sosial serta masuknya paham radikal dan hoax yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian solusi konstruktif sebagai tanggung jawab generasi muda di Indonesia. Yang pertama itu menanamkan nilai integritas dan nasionalisme sejak dini. Generasi muda harus menjadi teladan dalam kejujuran, disiplin, tanggung jawab. Kemudian pendidikan karakter dan anti korupsi perlu dikuatkan baik di sekolah maupun di lingkungan sosial. Kedua,
mengembangkan ekonomi kreatif dan wirausaha sosial. Anak muda bisa menciptakan lapangan kerja baru melalui inovasi-inovasi digital, usaha mandiri, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Ini menjadi langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, menjadi agen perubahan lingkungan generasi muda yang harus aktif dalam gerakan hijau, seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, dan mengkampanyekan gaya hidup berkelanjutan, serta menuntut kebijakan lingkungan yang tegas dari pemerintah. Karena dengan tegasnya pemerintah, oknum-oknum akan menjadi ketakutan. Yang keempat, meningkatkan literasi, toleransi, dan empati sosial dengan bijak. Menggunakan media sosial, generasi muda dapat menyebarkan informasi positif, melawan hoax, dan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman yang berbeda-beda. Yang kelima, berperan aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia melalui kegiatan sosial, penelitian, organisasi, dan politik. Generasi muda dapat berkontribusi nyata dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada rakyat dan masa depan Indonesia. Kemudian kesimpulan dari permasalahan yang saya hadapi sebagai generasi muda atau sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memperbaiki keadaan bangsa. Tantangan yang dihadapi Indonesia bukan alasan untuk menyerah, tetapi justru panggilan untuk bertindak. Dengan idealisme yang kuat, pengetahuan yang luas, dan semangat gotong royong yang ada pada generasi muda mampu menjadi penggerak perubahan menuju Indonesia yang berintegritas, sejahtera, dan berkeadilan. Sekian dari permasalahan yang saya paparkan tentang permasalahan yang ada di Indonesia. Semoga dengan solusi-solusi dan yang saya berikan dapat menjadi pedoman atau teladan untuk kita semua. Sekian dari saya Septiandi, izin undur diri. Saya ucapkan terima kasih.